Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis lalu mempelajarinya dan menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta diajarkan hal-hal yang memberi manfaat kepada kita. Doa tersebut kita ambil dari kitab Jami'us Shaghir, hadis nomor 1506. Bunyinya adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nari. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang memberikan manfaat kepadaku, dan tambahilah aku ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini hasan. Kita ulangi ya. Jadi satu doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nari. Jadi doa ini berisi 5 hal. Yang pertama, minta kemanfaatan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Jadi Allah mengajarkan kepada kita suatu ilmu, nah kita itu minta ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada kita agar bermanfaat. Yang kedua, kita itu minta supaya Allah mengajarkan kepada kita ilmu Allah yang sangat banyak, kemudian juga ilmu yang diajarkan tersebut supaya bermanfaat. Yang belum nih kita minta. Yang ketiga, kita minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita memuji Allah ala kulli halin. Maksudnya ala kulli halin itu baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam hal-hal yang menurut kita tidak baik. Jadi kalau kita mendapat nikmat, kita memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli halin. Kemudian kalau kita mendapat kesusahan misalnya, kita juga tetap memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli halin. Kenapa? Karena seringkali hal-hal yang menurut kita itu susah, tapi justru menurut Allah itu bagus, kita gak pernah tahu. Kemudian yang kelima, wa'udzu bika min hali ahlin nari. Kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan atau dari kondisi ahli nar, baik yang disebabkan oleh diri kita sendiri maupun yang disebabkan oleh orang. Jadi sangat jelas ya. Di doa ini itu kita ucapkan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Gini, setiap kita
oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sudah diberikan ilmu yang sangat banyak. Tentu kadar banyaknya setiap kita berbeda-beda. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu bisa membaca Al-Qur'an, kemudian bisa memahaminya, lalu bisa mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ilmu salah satu contoh ilmu ini itu bisa membaca Al-Qur'an, bisa memahaminya dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ini supaya bermanfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab bisa jadi ilmu yang sudah kita tahu tersebut tidak bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Maksudnya gimana? Ya, misalnya dia sudah mahir membaca Al-Qur'an tetapi berhenti tidak pernah lagi membaca Al-Qur'an. Artinya kan ilmu membacanya tersebut kurang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri karena tidak pernah membaca maupun bagi orang lain karena dia tidak mengajarkannya kepada orang lain. Begitupun ilmu tentang pemahaman dia dan kemampuan dia menyampaikan kepada orang lain. Ketika dia tidak melakukannya, maka dirinya yang sudah bisa memahami Al-Quran dan bisa menyampaikannya kepada orang lain tidak memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Begitu ilmu-ilmu yang lain, contoh ilmu yang dasar, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan berbicara, ilmu berbicara. Kita diberi kemampuan mendengar, kita diberi kemampuan melihat. Nah, ilmu, tanpa ilmu dari Allah kita nggak akan tahu apa-apa. Seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa, atau seperti orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, seperti orang gila yang bahkan nggak punya akal tuh. Coba Anda bayangkan, ketika Anda tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Anda akan terasa seperti anak kecil, seperti orang bodoh yang meskipun tubuhnya besar tetapi blow on misalnya. Anda kata seperti orang gila yang fisiknya sama seperti orang-orang normal misalnya, tapi otaknya kok kosong. Bahkan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam menjadi berbeda dengan makhluk lainnya, menjadi lebih unggul dengan makhluk lainnya karena dia itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di zaman digital ini itu bagi teman-teman yang dalam tanda petik misalnya pernah pesantren, tahu ilmu agama yang banyak, pernah kuliah dapat ilmu pengetahuan umum yang banyak, kemudian bagi teman-teman lain yang kebetulan punya kemampuan Al-Quran, punya kemampuan tafsir, punya kemampuan kitab kuning, ada satu cara supaya ilmu kita tersebut bermanfaat di zaman digital ini. Gimana caranya? Yaitu misalnya seperti yang saya lakukan ini. Anda baca, kemudian Anda rekam, Anda sebarkan di dunia digital, di dunia maya. Insya Allah itu bermanfaat. Minimal bagi diri kita. Itu kan. Apa manfaatnya ya? Terkadang kita itu kan membaca ribuan hadis, puluhan ribu hadis, tetapi karena berbagai faktor kemudian hadis tersebut itu seakan-akan nggak ada yang nyantel di kepala kita, seakan nggak ada yang mengendap di dalam hati kita. Diamalkan pun belum misalnya, karena misalnya ilmu haji, mau mengamalkan haji belum punya uang misalnya. Ilmu zakat mal misalnya, mau mengamalkan zakat mal harta belum nisab misalnya, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, tetapi ketika kita rekam kemudian kita share, maka ilmu tersebut akan memberikan manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Bagi kita misalnya akan masuk dalam kelompok orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah yang sering saya baca, nabdarallahu mara'an saminga minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Dia akan diberi nadrah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi cahaya kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Dia akan dikelompokkan insyaallah
menjadi kelompok orang-orang yang ahli hadis, menjadi keluarga ahli hadis, yaitu orang-orang keluarga yang mencintai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, atau bahasa nggak enaknya begini lah. Bagi Anda yang kebetulan ilmunya banyak, tahulah setiap orang dirinya itu siapa gitu kan. Itu kan otomatis punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ketika Anda kebetulan mungkin tidak menjadi guru atau tidak menjadi pendidik atau tidak menjadi tokoh masyarakat sehingga bisa mengajarkannya kepada orang lain, tidak punya pesantren, tidak punya santri, maka salah satu cara untuk menunaikan kewajiban tersebut adalah ini, dengan cara online itu. Anda rekam ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, sehingga nanti ibarat sebuah tanaman, Allah sudah memberikan ilmu kepada kita, kemudian ilmu tersebut kita terus pelajari, kita sebarkan kepada orang lain, maka terus akan memberikan manfaat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan sesuatu ilmu yang akan memberi manfaat kepada kita. Kalau tadi Allah sudah mengajarkan ilmu kepada kita, kemudian kita minta supaya sesuatu yang diajarkan oleh Allah itu bermanfaat bagi diri kita. Nah, sekarang kita minta tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada kita hal-hal yang akan memberi manfaat kepada kita. Kenapa? Ya, Allah itu kan zat yang maha kuasa, maha berkehendak. Allah bebas mengajarkan kepada kita apa saja yang ingin diajarkan kepada kita, baik hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita maupun hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah hanya mengajarkan hal-hal yang akan memberi manfaat kepada kita saja dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu memiliki dua fungsi lah, paling nggak akan memiliki dua akibat. Kalau dia dimanfaatkan, maka dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau ilmu tersebut tidak bermanfaat, maka justru akan menjadi sesuatu yang memberatkan kepada kita. Loh, kamu sudah diajarkan ilmu yang banyak, kok tidak diamalkan misalnya, kok tidak dimanfaatkan, kok tidak disebarluaskan. Itu kan ilmu yang alaina lalana, ilmu yang justru menjadi memberatkan kita, bukan meringankan kita. Wa 'allimni ma yanfa'uni, wa 'allimni lan ajarkanlah kepadaku ma ilmu yang fa'uni yang memberi manfaat kepadaku. Jadi jelas ya. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu gimana sih? Ilmu yang dilarang mempelajari, misalnya salah satu cabang dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dilarang mempelajarinya. Nah, tentu dengan definisi ini setiap orang itu berbeda-beda ilmu apa saja yang haram atau dilarang mempelajarinya. Contoh misalnya kalau anak masih kecil, tentu dia dilarang mempelajari ilmu tafsir, kan selain nggak mungkin juga belum bermanfaat bagi diri kita. Tapi bagi orang-orang yang sudah menguasai bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu pendukung tentang tafsir sudah cukup, maka dia punya kewajiban untuk belajar ilmu tafsir. Wazidni ilman. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya wazidni ilman. Nah, jadi kita itu minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu kan zat yang bersifat aliman atau aliman, yang maha tahu. Nah, ingat ini, kalau Allah punya sifat maha tahu, nanti kemahatauan Allah ini bisa kita acak pada makhluk-makhluk Allah. Misalnya bumi berputar, itu jelas
atas skenario Allah, diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Apa yang kita lakukan baik maupun buruk itu atas sepengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah. Sehingga ketika kita melihat sesuatu apapun, baik perbuatan, keadaan, kondisi makhluk hidup maupun makhluk mati, seyogianya kita tahu bahwa itu dalam pengawasan Allah, itu diketahui oleh Allah. Itu yang namanya ma'rifatu idraku sifatillah fil makhluki. Jadi mengetahui sifat-sifat Allah pada makhluk-makhluk. Kalau tidak begitu kita melihat sesuatu, tahu oh ini Allah Maha Tahu gitu. Wasidnya ilman, alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahi segala puji bagi Allah ala kulli halin dalam setiap keadaan. Jadi di sini itu kita hendaknya memuji Allah dalam semua keadaan. Kalau kita mendapatkan nikmat tentu itu sudah wajar, sudah biasa kita lakukan. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitupun ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu bukan nikmat atau menyusahkan, kita juga membaca alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubika min hali ahlin. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesuatu yang menurut kita jelek, menurut kita tidak bermanfaat, justru menurut Allah itu sangat bermanfaat. Nah, coba Anda bayangkan, terakhir saja yang masih hangat di ingatan kita, ada wabah COVID-19. Itu sesuatu yang menurut sebagian orang membahayakan, tidak mengenakan. Tetapi kita lihat hikmah dari terjadinya wabah COVID-19 itu, banyak hal-hal baru ditemukan oleh umat manusia, banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang baik yang menurut Allah diridhoi dilakukan oleh umat manusia. Itu adalah selalu ada hikmah di balik sesuatu, kira-kira begitu yang saya ucapkan oleh sebagian kita. Wa'udzu billahi min hali ahlin nar. Kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku atau keadaan ahli neraka. Apa itu kondisi atau keadaan ahli neraka? Yaitu jadi sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kita berlindung darinya. Baik sesuatu tersebut dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kalau kaitannya dengan ilmu, jadi kita itu berlindung dari mempelajari ilmu-ilmu yang justru akan memberikan bahaya bagi kita daripada memberikan manfaat. Misalnya ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu tentang mencuri. Nah, misalnya kalau kita itu bukan petugas penegak hukum, ya udah ngapain kita belajar ilmu cara mencuri? Nah, kalau penegak hukum beda lagi, karena dia memang untuk mencegah terjadinya pencurian itu. Misalnya ilmu sihir, ngapain kita belajar ilmu sihir itu kan, dan lain-lain gitu kan. Jadi kita ulangi ya, pertemukan sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nari. Status hadis ini hasan, bahkan pada takhrij kitab Faidul Qadir hadis nomor 1506 ini masuk dalam kategori hadis sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi hadis nomor 3599 dan oleh Imam Ibnu Majah hadis nomor 3833, kemudian oleh Imam Nasai hadis nomor 7898. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama hafalkan hadis ini, kemudian kita baca setiap saat dan setiap kesempatan, sehingga kita itu menjadi orang-orang yang ahli doa. Begini, jadi selama 24 jam akhirnya doa-doa tersebut itu menaungi diri kita. Maksudnya menaungi itu apa? Ya maksudnya selama 24 jam kita itu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah
Sehingga dalam sebuah dalil dikatakan anna inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni, atau wa ana ma'ahu idza da'ani. Jadi ketika kita berdoa, ketika itulah kita itu sedang dalam tanda petik bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah semua doa yang kita baca tidak memberikan manfaat bagi kita, taruhlah semua doa yang kita baca tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu manfaat yang pasti melekat pada diri kita, yaitu apa? Kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan ridha Allah. Misalnya kita berdoa minta diberikan ilmu yang banyak, tetapi kita nggak pernah diberi ilmu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa. Tetapi kita ketika melakukan doa itu sedang bersama rahmat Allah, bersama ridha Allah, dan itu lebih besar daripada apa yang kita minta nilainya. Allahumma amin. Jadi inti dari intinya doa adalah supaya kita tetap bersama Allah, supaya kita tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.